Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari Prodi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Saya akan menjelaskan tentang salah satu alat peraga pembelajaran matematika berdasarkan materi matematika yang ada di SD. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi alat peraga matematika. Pengertian alat peraga. Alat peraga merupakan salah satu komponen yang menentukan efektivitas pembelajaran. Alat peraga merubah materi yang abstrak menjadi konkret dan realistis. Banyak ahli yang telah mendefinisikan alat peraga. Alat peraga merupakan bagian dari media, oleh karena itu istilah media perlu dipahami lebih dahulu sebelum dibahas mengenai pengertian alat peraga lebih lanjut. Media pengajaran diartikan sebagai semua benda yang menjadi perantara terjadi proses belajar, dapat berwujud perangkat lunak maupun perangkat keras. Berdasarkan fungsinya, media pengajaran dapat berbentuk alat peraga dan sarana. Alat peraga merupakan media pengajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Alat peraga matematika adalah seperangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, dihimpun, atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Dengan alat peraga, hal-hal yang abstrak dapat disajikan dalam bentuk model-model berupa benda konkret yang dapat dilihat, dipegang, diputar balik sehingga dapat lebih mudah dipahami. Fungsi utamanya adalah untuk menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu menangkap arti konsep tersebut. Sebagai contoh, benda-benda konkret di sekitar siswa seperti buah-buahan, pensil, buku, dan sebagainya. Dengan benda-benda tersebut, siswa dapat membilang banyaknya anggota dari kumpulan suatu benda sampai menemukan bilangan yang sesuai pada akhir membilang. Contoh lainnya, model-model bangun datar, bangun ruang, dan sebagainya. Dari segi pengadaannya, alat peraga dapat dikelompokkan sebagai alat peraga sederhana dan alat peraga buatan pabrik. Memperhatikan pengertian-pengertian alat peraga di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alat peraga adalah alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru dalam menerangkan materi pelajaran dan berkomunikasi dengan siswa, sehingga mudah memberikan peringatan atau penguatan kepada siswa tentang konsep materi yang diajarkan serta dapat menggunakan alat peraga dalam bentuk pembelajaran matematika. Diperlukan teknik yang tepat, yaitu dengan mempertimbangkan waktu, penggunaan, dan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, fungsi penggunaan alat peraga. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah teknik penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika secara tepat. Untuk itu, perlu dipertimbangkan kapan digunakan dan jenis alat peraga mana yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Agar dalam memilih dan menggunakan alat peraga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, maka perlu diketahui fungsi alat peraga. Menurut Pujiati, secara umum fungsi alat peraga adalah yang pertama, sebagai media dalam menanamkan konsep matematika. Yang kedua, sebagai media dalam memantapkan pemahaman konsep. Yang ketiga, sebagai media untuk menunjukkan hubungan antara konsep matematika dengan dunia di sekitar kita, serta aplikasi konsep dalam kehidupan nyata. Menurut Rousseff Fendi, ada beberapa fungsi penggunaan alat peraga dalam pengajaran matematika. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya alat peraga, siswa akan lebih banyak mengikuti pelajaran matematika dengan gembira, sehingga minatnya dalam mempelajari matematika semakin besar. Siswa senang, terangsang, kemudian tertarik dan bersikap positif terhadap pembelajaran matematika. Yang kedua, dengan disajikan konsep abstrak matematika dalam bentuk konkret, maka siswa pada tingkat-tingkat yang lebih rendah akan lebih mudah memahami dan mengerti. Yang ketiga, siswa akan menyadari adanya hubungan antara pembelajaran dengan benda-benda yang ada di sekitarnya atau antara ilmu dengan alam sekitarnya dan masyarakat.
Yang keempat, konsep-konsep abstrak yang disajikan dalam bentuk konkret, yaitu dalam bentuk model matematika dapat dijadikan objek penelitian dan dapat pula dijadikan alat untuk penelitian, ide-ide baru dan realisasi baru. Secara umum, fungsi alat peraga adalah yang pertama, sebagai media dalam menanamkan konsep-konsep matematika. Yang kedua, sebagai media dalam memantapkan pemahaman konsep. Yang ketiga, sebagai media untuk menunjukkan hubungan antara konsep matematika dengan dunia di sekitar kita, serta aplikasi konsep dalam kehidupan nyata. Alat peraga matematika. Pada dasarnya, individual manusia berbeda-beda. Demikian pula dalam memahami konsep abstrak yang akan dicapai melalui tingkat-tingkat belajar yang berbeda. Siswa sekolah dasar belajar melalui dunia nyata dan memanipulasi benda nyata sebagai perantaranya. Bahkan orang dewasa pun yang pada umumnya sudah dapat memahami konsep abstrak pada keadaan tertentu sering memerlukan visualisasi. Konsep abstrak dalam matematika yang baru dipahaminya itu akan mengendap lama bila belajar melalui berbuat dalam pengertian tidak sekadar hafalan atau mengingat fakta. Tentu akan mudah lupa dan sulit untuk dipahami. Menurut Ruseffendi, saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya tahu, saya berbuat maka saya mengerti. Pembelajaran matematika merupakan objek mata pelajaran yang dapat menggunakan beberapa macam pendekatan, di antaranya pendekatan konsep, keterampilan proses, pemecahan masalah, deduktif, dan lain-lain. Keterampilan proses menekankan pada keterampilan berpikir. Keterampilan dapat dikembangkan pada diri siswa bila diberi kesempatan untuk berlatih menggunakan keterampilan berpikirnya. Dengan dikembangkannya pendidikan keterampilan proses, pembelajaran difokuskan pada keterampilan intelektual. Siswa akan terlibat aktif baik mental maupun motoriknya. Adanya alat peraga dalam pembelajaran sebagai alat bantu belajar memberikan peluang keterlibatan siswa secara aktif. Alat peraga khususnya dalam pembelajaran matematika mempunyai peranan cukup besar baik bagi guru maupun siswa. Dengan alat peraga memberikan realitas dalam mengajar sehingga lebih terwujud, lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pentingnya alat peraga dalam pembelajaran matematika, maka diharapkan guru menggunakan alat peraga untuk membantu pada penjelasan konsep-konsep tertentu. Dalam pelaksanaan di kelas, seorang guru harus mampu menciptakan atau membuat dan menggunakan dalam pembelajaran, sehingga akan membantu meningkatkan prestasi siswa. Selanjutnya, manfaat dari alat peraga. Untuk lebih jelas dan terperinci, berikut ini manfaat dari penggunaan alat peraga pendidikan, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan minat sasaran pendidikan. Yang kedua, mencapai sasaran yang lebih banyak. Yang ketiga, dapat membantu dalam mengatasi berbagai macam hambatan dalam proses pendidikan. Yang keempat, dapat merangsang sasaran dari pendidikan ataupun melaksanakan pesan-pesan kesehatan atau pesan pendidikan yang akan disampaikan. Yang kelima, dapat membantu sasaran pendidikan untuk belajar dengan cepat serta belajar lebih banyak materi atau bahan yang disampaikan. Yang keenam, merangsang sasaran pendidikan untuk dapat meneruskan berbagai pesan yang disampaikan yang memberi materi kepada orang lain. Yang ketujuh, mempermudah saat penyampaian materi pendidikan atau informasi oleh para pendidik. Yang kedelapan, dapat mendorong keinginan orang-orang maupun individu untuk dapat mengetahui lalu kemudian lebih mendalami. Lalu pada akhirnya akan mendapatkan pengertian yang lebih baik. Individu yang terlihat sesuatu yang memang ia perlukan tentu akan menarik perhatiannya. Dan juga apa yang dilihat dengan penuh perhatian akan dapat memberikan pengertian baru untuknya yang merupakan pendorong untuk melakukan ataupun memakai sesuatu yang baru tersebut. Yang kesembilan, membantu menegakkan pengertian atau informasi yang diperoleh. Sasaran pendidikan di dalam menerima sesuatu yang baru
Manusia memiliki kecenderungan untuk melupakan atau lupa. Selanjutnya, kegunaan alat peraga secara umum. Yang pertama, membuat pelajaran jadi menyenangkan. Yang kedua, menjadikan media efektif bagi guru. Yang ketiga, membuat pelajaran lebih menyenangkan. Yang selanjutnya, permasalahan alat peraga di Indonesia. Yang pertama, banyak alat peraga yang sudah usang. Yang kedua, perlu perawatan khusus. Yang ketiga, harga relatif mahal. Optimalisasi alat peraga. Yang pertama, perencanaan oleh guru. Yang kedua, menjelaskan teori sesudahnya. Yang ketiga, perawatan yang baik dan pembaruan. Kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga. Yang A. Kelebihan penggunaan alat peraga. Yang pertama, menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemokrasi dan sebagainya. B. Kekurangan penggunaan alat peraga. Yang pertama, mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Yang kedua, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang ketiga, perlu kesediaan berkorban secara material. Nah, masuk pada pokok pembahasan, yaitu salah satu contoh alat peraga pembelajaran matematika berdasarkan materi matematika di SD. Di sini saya akan mengambil congklak, KVK, dan FEB atau sering juga disebut Dakota sebagai salah satu contoh alat peraga pembelajaran matematika berdasarkan materi yang ada di SD. Congklak, KVK, dan FEB. Kelifatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar adalah dua hal yang penting dalam mempelajari matematika. Terkadang, terlalu banyak bilangan yang ada di dalam keduanya membuat dua hal ini jadi sulit. Untuk mempermudah murid dalam memahami KVK dan FEB, maka Anda bisa menggunakan congklak, KVK, dan FEB. Selain menyenangkan, mudah sekali menghitung KVK dan FEB dengan congklak. Langkah-langkah membuat media Dakota atau congklak. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan dalam membuat media Dakota terdiri dari papan, dakon, biji dakon atau manik-manik, double tip, karet, dan kertas. Cara pembuatan papan Dakota yaitu pasangkan paku pada papan yang setiap barisnya berisi 10 paku. Lakukan hal sama sebanyak 3 baris. Letakkan bilangan di setiap paku tersebut. Gunakan karet gelang untuk menandai faktor dari bilangan yang disebutkan. Dari penelitian yang telah ada, penulisan mengembangkan alat, bahan, serta cara pembuatan media Dakota dengan langkah-langkah yaitu penulis menyiapkan alat dan bahan seperti triplek bekas berukuran persegi panjang, mainan bola plastik, pisau cutter, engsel, dan batu kerikil berwarna hijau dan hitam. Cara pembuatan media Dakota yaitu pertama-tama triplek bekas berukuran persegi panjang sebanyak 2 buah, kemudian pada setiap tepi triplek diberi kayu panjang sebanyak 4 kayu dan diberi engsel sehingga tampak seperti papan catur. Pada bagian luar triplek dilapisi dengan cat minyak berwarna hijau muda dan diberi tulisan Dakota, KVK, dan FEB agar tampak lebih menarik. Pada badan triplek, bagian dalam dilapisi dengan styrofoam. Lubang-lubang yang ada di bagian dalam terbuat dari bola plastik mainan dengan aneka warna. Proses pembuatan lubang-lubang ini diawali dengan melubangi styrofoam, kemudian membelah bola dengan menggunakan pisau atau cutter sehingga menjadi 2 bagian yang menyerupai lubang. Setelah itu, bagian bola yang telah dibelah 2 diberi lem dan direkatkan pada lubang-lubang styrofoam sebanyak 42 buah lubang. 2 lubang besar berwarna hijau dan hitam terbuat dari botol bekas yang dicat untuk meletakkan batu kerikil yang mewakili setiap bilangan. Pada bagian atas setiap lubang terdapat angka-angka. Biji dakon yang digunakan adalah batu kerikil dengan 2 warna, warna hijau dan warna hitam.
Tiap warna mewakili bilangan yang akan dicari FVB dan KVK-nya. Selanjutnya, penggunaan media Dakota. Ada penggunaan media Dakota untuk FVB dan KVK menurut Istiana dan Arnida, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dua bilangan yang akan dicari FVB dan KVK-nya. Untuk menentukan FVB dan KVK, maka terlebih dahulu menentukan faktor-faktor dan kelipatan dari bilangan tersebut. Yang ketiga, masukkan karet gelang ke dalam paku sesuai dengan faktor-faktor bilangan tersebut, atau jika menggunakan manik-manik, maka letakkan manik-manik ke dalam lubang dakon, atau jika menggunakan mangkuk, maka masukkan ke dalam mangkuk. Yang keempat, beri tanda pada bilangan yang terdapat dua faktor. Yang kelima, FVB adalah biji dakon yang terletak pada bilangan paling besar. Yang keenam, KVK adalah biji dakon yang terletak pada bilangan paling kecil. Penulis menggabungkan teori-teori yang telah ada dengan teori yang akan dibuat sendiri oleh penulis. Cara penggunaan media dakon dalam penelitian dari proposal skripsi ini sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bilangan yang akan dicari kelipatan-kelipatan persekutuan KVK, faktor persekutuan, dan FVB-nya. Yang kedua, siswa mengambil batu yang sudah disediakan, warna batu mewakili masing-masing bilangan yang akan dicari. Yang ketiga, batu yang sudah diambil kemudian diletakkan satu persatu ke dalam lubang dakon sesuai dengan bilangan yang akan dicari. Yang keempat, jika pada lubang dakon terdapat lebih dari satu warna batu, maka urutan lubang dakon tersebut merupakan hasil dari bilangan yang dicari. Yang kelima, untuk mencari KVK, maka hasilnya terdapat lebih dari satu warna batu pada urutan lubang dakon yang terkecil. Sebaliknya, untuk FVB, hasilnya terdapat lebih dari satu warna batu pada urutan lubang dakon yang terbesar. Yang selanjutnya, manfaat media Dakota. Yang pertama, memudah guru untuk menyampaikan materi yang berkaitan. Yang kedua, dengan menggunakan media Dakota, materi KVK dan FVB menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, dengan media Dakota, siswa akan lebih berperan aktif dan mencoba sendiri sehingga tidak hanya menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok. Kelebihan dan kekurangan media Dakota. Menurut Istiani dan Arnida, media Dakota memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama, dapat meningkatkan kreativitas dalam membuat alat ini. Selain itu, siswa menjadi lebih aktif dan memperoleh pembelajaran yang bermakna dari media Dakota, FVB, dan KVK ini. Yang kedua, dapat melatih siswa dalam berkomunikasi saat berkelompok, menimbulkan motivasi, rasa ingin tahu, menimbulkan keceriaan saat mempraktek sebab seperti bermain dakon. Yang ketiga, sebagai alternatif lain dari penggunaan pohon, faktor, dan garis bilangan. Selain memiliki kelebihan, juga terdapat kekurangan dari media Dakota, yaitu yang pertama, media ini kurang fleksibel dibawa karena ukuran yang memang besar. Yang kedua, siswa yang kurang paham dengan konsep perkalian yang menyangkut tentang kelipatan dan faktor persekutuan akan bingung menggunakan media ini. Yang ketiga, perhitungan kelipatan dan faktor persekutuannya terbatas. Sebab semakin banyak jumlah mangkuk, maka akan semakin panjang wadah dakon. Cara mengatasi kekurangan media Dakota. Yang pertama, media ini dapat dibuat dengan ukuran kecil agar lebih mudah dibawa. Yang kedua, media Dakota juga dapat digunakan untuk konsep perkalian. Yang ketiga, perhitungan kelipatan dan faktor persekutuan yang terbatas dapat diatasi dengan menerapkan faktorisasi prima pada media Dakota. Demikianlah pembahasan singkat tentang pengertian media pembelajaran Dakota. Semoga dapat menjadi referensi bagi kita semua. Semoga video ini bermanfaat terutama bagi saya dan bagi pendengar. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.